Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrul Sidik. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi tutorial yang kemarin, yaitu untuk mengawinkan datanya. Di sini data banjir untuk kebakaran. Kita sudah bisa dapat datanya di sini. Tinggal kita akan mengawinkan datanya aja sih. Oke, kecamatan. Oke, sip. Oke, kita sudah sampai di bagian itu. Kita sudah bisa ngeload datanya, tinggal kita melakukan perbandingan datanya. Nah, kalau di bagian data yang Charoflet Map si punya Leaflet ini, dia membandingkan datanya berdasarkan density ya. Nah, data aku itu sangat sedikit, banjir 30, anggap density-nya aja itu aku cuman puluhan. Jadi sini kita ganti jadi puluhan aja, biar tidak terlalu banyak ya. Ini get color, bagian untuk kita mengatur-ngatur warnanya. Jadi density-nya di sini. Setelah itu di bagian bawah juga harus diatur ini. Oke, tinggal kita refresh lagi. Nah, ini sudah sedikit datanya biar kelihatan. Kalau sampai ratusan, sampai ribu, kita nggak ada datanya. Nggak berwarna-warni nanti. Oke, sekarang permasalahannya adalah data kecamatan itu tidak memuat nilai density-nya lah, bisa dibilang seperti itu. Baik tadi kebakaran atau banjir belum ada. Tidak ada datanya. Yang kita punya hanya data kode kecamatannya. Setelah itu untuk data banjir, kita klik tadi, banjir. Nah, di sini kita bisa load datanya. Setelah itu kebakaran, bisa load datanya. Dan ini datanya tidak menempel ke dalam data layer si kecamatan ini. Nah, tapi kita punya data kecamatan yaitu berupa kode. Sehingga kita bisa mengawinkan keduanya menggunakan hal tersebut. Kalau punya Charoflet, itu dia punya satu data di dalamnya langsung ada nilai density-nya. Setelah itu dia juga punya GeoJSON-nya di sana, nilai dari polygon-nya, jadi langsung aja. Nah, kendala kita adalah kita tidak punya itu. Jadi, kuncinya adalah kode. Oke, next. Sekarang kita ke bagian setting-settingannya. Nah, ini dia. Get JSON data. Open. Bagian get JSON. Nah, di sini kita kan menggunakan style dan on each feature punya dia. Nah, untuk on each feature ini sendiri, fungsinya ada 3 di sini, atau mouse over. Ketika kita hover mouse-nya ke sini, dia akan membuat garis. Setelah itu, mouse out ketika kita keluar dari garis. Nah, dia melakukan reset seperti sebelumnya, settingan awal di style kita. Setelah itu, ketika kita klik, dia akan meng-zoom ke petanya. Nah, kayak gini. Kayak gitulah. Nah, selanjutnya tadi ada satunya itu style. Nah, ini dia style. Nah, style inilah yang akan memberikan warna itu beda-beda. Nah, sedangkan style itu apa sih isinya? Sekarang kita klik dan kita ke bagian bawah lagi. Nah, settingannya adalah menggunakan sini. Dan setelah itu ada fill color, get color, property, density. Dia punya nilai density di sini. Kita tidak punya. Sedangkan kita perlu untuk menentukan get color. Get color itu adalah proses kita mengecek warnanya cocok warna apa sih? Nilai sekian warna apa sih gitu. Di bagian get color. Jadi ketika style itu dia perlu density. Kita tidak punya. Nah, tinggal sini kita ganti menjadi total data aja. Total data secara default kita namakan nilaikan total data sama dengan 0. Artinya semua kita pukul rata nilainya 0 aja gitu. Nah, 0 makanya warna putih ya. Nah, cara kita mengambil total datanya bagaimana? Kita sudah punya tadi JSON load JSON data. Console log load JSON data. Nah, di sini masih undefined. Kenapa? Karena kita belum ngeklik ini. Karena belum ada data. Sekarang kita klik ini. Nah, ini datanya. Yang ini akan kita parsing ke sananya. Nah, kalau kita hover, itu ada proses tuh. Dia mau proses ini. Ngambil, ngecek data nih. Nah, ini ada proses sebenarnya di belakang layarnya. Nah, jadinya di bagian feature yang ini, kita akan meng-if-kannya. Kita bisa for i in tadi load JSON data. Setelah itu kita akan ngecek satu-satu nilai yang kodenya sama. Tinggal kita if. Setelah itu load JSON data yang ke i. Setelah itu kecamatan. Karena kita mau ngambil kecamatan ini huruf kecil. Nah, ini kan kecamatan kita. Kita mau ngambil ini dengan kode ini. Selanjutnya adalah di bagian style itu sebenarnya dia for each atau mengulangi, memecah nilai dari GeoJSON kita atau polygon yang kita dapat dipecah jadi picture ya, namanya picture. Nah, dalam feature itu adalah property-nya. Kita bisa
on solok dulu biar kelihatan. Feature, refresh. Nah, ini dia feature-nya. Nah, di dalamnya ini ada geometry dan properties. Makanya kita bisa melakukan style di sini. Kita bisa ngatur warnanya segala macam di sini. Jadi disinilah proses untuk tadi ngambil density. Untuk density, dia menggunakan properties density. Sekarang untuk kita perlunya kode aja. Jadi properties yang kita perlukan adalah properties dan kode. Refresh. Nah, kita dapatkan nilai ini. Tinggal kita if-kan. Ketika kita mem-for nilai load JSON data, aku buka lagi deh. Console log kecamatan. Nah, ini ada nilai nih yang di parsingnya. Wait. Oh, bukan. Ini klik dulu ya. Nah, nih. Dia ngulang-ulang tuh. Dia sebenarnya move for each. Ini load data ya. Biar kelihatan deh. Nah. Ini belum ada. Kita for each. Nah, dia ngeload data nih. Bukan ngeload data sih, tapi dia memparsing nilai load data yang kita dapat. Karena sudah ada kodenya, dan ini adalah kode dari feature yang kita hover. Nah, yang kita hover adalah 6307. Sedangkan data yang kita dapat punyanya sebanyak ini. Kita klik ini, tinggal kita cek aja yang 6017, kita samakan dengan ini. Nilainya berapa? Gitu sih logikanya ya. Jadi, di if load JSON data, kode kecamatannya berapa sama dengan feature code-nya. Jika dia cocok sama, maka yang kita lakukan adalah menentukan total datanya. Setelah itu kita ambil totalnya. Nah, di sini kan di dalamnya adalah total. Nah, jadi ketika nilai kode kecamatan dan feature-nya sama, maka itulah nilai total yang kita perlukan. Sudah selesai? Kita refresh. Belum terjadi apa-apa. Kita klik data banjir. Nah, dia berubah tuh. Cuman ketika kita hover baru dia berubah. Nah, berubah tuh. Dia sudah sesuai dengan yang kita perlukan. Di bagian tadi kita hapus dulu console log-nya. Belum ada. Nah, ada. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa melakukan refresh secara langsung. Kalau ini kan kita hover dulu, baru dia berubah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa refreshnya langsung? Kuncinya ada di bagian kita klik ini. Jadi, di bagian klik itu, di mana tadi klik ya? Ini change data ini ya. Change data ini, kita lakukan kecamatan, clear layers. Nah, setelah itu, kita coba. Kita klik. Oh, bukan kecamatan. Kecamatan grup. Jadi layer kecamatan ini kita hilangkan isinya. Kita refresh, klik. Nah, dia hilang. Selanjutnya apa? Kita load ulang. Jadi ketika kita clear selesai, maka kita ngambil lagi JSON-nya. Kita ambil JSON-nya, setelah itu kita parsing ulang. Kita klik. Yes. Kita sudah punya data sesuai yang kita inginkan. Data banjir kita klik. Oh, gini tampilan banjir di sini. Sesuai tuh. Di sini, oh ya, ini belum ada angkanya ya. Oke, intinya kita sudah bisa merubah petanya biar tampilannya berubah dari dua data ini. Nah, selanjutnya adalah kita mengambil nilai angkanya. Caranya adalah itu ada di proses update. Nih, di proses update. Jadi ketika di hover, maka di update. Kuncinya di sini, mouse over ya tadi. On feature, mouse over, highlight feature. Nah, di sini ada proses info update. Di sini yang kirim adalah propertiesnya. Jadi kita ke update, info update ini. Nah, ini dia. Dia ngambil density. Sedangkan kita tidak punya density. Kita punya hanya kode tadi. Kuncinya di sana. Tinggal kita copy aja kode total data ini. Kita letakkan di update. Setelah itu total datanya kita letakkan di sini. Nah, untuk prop names-nya kita ganti dengan nama kecamatannya. Di sini adalah di bagian kecamatan. Kita ganti. Kita ganti hover
arahkan di kecamatan. Press. Nah, tinggal di sini masih kosong, belum ada data. Tinggal kita klik di sini data banjir. Kita arahkan. Oh, error. Feature. Feature is not defined. Oke. Index. Oh, oke. Ini feature. Harusnya proofs. Kode. Fresh. Banjir. Nah, sudah muncul tuh. 16 people per kilometer. Nah, itu. Dia sudah muncul datanya. Cuman di sini ada error. Tinggal di sini bagian error property kode tidak ada. Oke, undefined. Tinggal kita sini if kan aja. If kode tidak sama dengan undefined, baru kita for each. Oke, refresh. Oh, salah. Props-nya aja ya. Nah, oke. Kita klik data banjir. Nah, tidak ada error. Oke, sip. Nah, seperti ini caranya. Ya, sudah bisa ya. Ini sudah berubah. Setelah itu kita ke kebakaran. Juga sudah berubah. Memang warnanya masih sama dengan settingan tadi. Tapi kalau kalian mau lebih advance, kalian bisa kembangkan lagi. Untuk warnanya bisa diganti-ganti sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi basicnya adalah seperti ini. Kalian bisa juga lakukan ini. Dan kembangkan lagi tentunya. Jadi semoga tutorial ini bisa menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu dari Adityo Mega Anggoro. Semoga ini menjawab pertanyaan. Kalau memang salah, maksudnya ya sudahlah. Yang penting ini bisa menjadi referensi baru juga buat teman-teman, bagi yang belum tahu ya. Gitu aja sih. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, dan nanti untuk file coding ini tidak aku share di GitLab, tapi nanti aku letakkan di traktir.id. Linknya nanti di sana, nanti di description linknya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.